Salam pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa. Bahagia kita kembali bersama melalui channel ini. Bersama kita belajar firman Tuhan. Pemirsa, saat ini tanpa terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita untuk tahun 2022. Pelajaran kali ini, pelajaran ke-14, Triwulan 4, tahun 2022. Dengan judul Segala Sesuatu Baru. Pada pelajaran terakhir kita ini, pemirsa, berkaitan dengan harapan dan kerinduan utama orang Kristen. Kita akan merenungkan janji mulia akan surga baru dan bumi baru. Menarik sekali. Baik pemirsa, kembali hadir bersama kita, tamu istimewa kita, yaitu Ibu Tiarma Sihotang, yang saat ini masih melayani di Puskesmas Puluhan, Kabupaten Toba di Porsea. Salam Ibu Tiarma, apa kabar? Shalom Ibu Rita, salam sehat. Baik, terima kasih Ibu Tiarma. Baik, mari kita sapa lovers kita. Halo Ibu Tina, apa kabar? Halo Ibu Erita, halo pemirsa seluruhnya. Kabar baik, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Luar biasa, terima kasih Ibu Tina. Salam Ibu Rina, bagaimana kabarnya? Shalom Ibu Rita, shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan. Kabar baik, Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Salam Ibu Tiarma Sihotang, bagaimana kabar Bu? Shalom lovers, shalom Love Channel Medan, shalom pemirsa. Pagi-pagi ke kantor camat, surat diurus buat pindahan. Jika ingin hidup selamat, taat selalu firman Tuhan. Baik pemirsa, bersama saya Erita Siburian, mari belajar, mari berbagi. Makan pecel dengan sayuran ditambah dengan tempe dan tahu. Mari kita renungkan janji mulia Tuhan akan surga baru dan bumi baru. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan ulasan, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa disampaikan oleh Ibu Rina. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang baik bagi kami saat ini. Kami akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami dan memberkati pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Biarlah firman yang kami dengarkan bermanfaat dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Ibu Rina. Baik pemirsa dan lovers, saat ini kita langsung saja mendengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita, pemirsa, sungguh saya sangat bahagia. Di penghujung tahun 2022 ini, kita sangat dalam keadaan sehat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, terlebih juga pada saat ini, judul pelajaran kita adalah segala sesuatu baru. Nah, ini tentu membahagiakan sekali ya. Ini tepatnya di Desember, pasti di dalam rumah kita atau di dalam diri kita pasti ada yang baru. Saya ingat sekali teman saya pada waktu yang lalu bila mana mau menyambut tahun baru, tentu ada sesuatu yang baru. Nah, yang uniknya dia sangat memikirkan pengen sekali kalau setiap tahun baru. Sofa yang baru luar biasa ya. Ayo, siapa di sini sudah pakai baju baru? Oke ya, selamat ya. Semoga kita jumpa di tahun 2023. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa itu sesuatu yang baru? Tentu ini tidak terlepas dari pelajaran awal kita di triwulan yang keempat. Kita ambil dulu ya ayatnya di dalam Wahyu 1
ayat 17 dan 18 dikatakan, ketika aku melihat dia, siapakah aku? Aku itu adalah Yohanes kekasih di Pulau Patmos. Dia itu siapa? Yesus sendiri. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas aku, lalu berkata, jangan takut, kata Yesus ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa. Luar biasa. Satu janji, satu kata-kata yang kuat ya yang diberikan. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kitab suci ini inilah harapan. Harapan terakhir umat-umat Tuhan yang percaya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Saudaraku yang terkasih, terkait dengan pelajaran yang kita pelajari pada waktu yang lalu, kembali kita mengingatkan. Dikatakan, di hari-hari terakhir, para pencemooh akan mengolok-ngolok harapan kita yang diberkati ini. Ya, ada pengolok-pengolok saudaraku. Nah, sepekan ini, pemirsa, kita akan mendengar janji mulia itu. Itulah pemirsa untuk ulasan mengawali pelajaran kita. Kita masuk pada pelajaran hari Minggu dengan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Baik, saya akan katakan kembali, ini terkait pada pelajaran kita. Kapankah langit yang baru dan bumi yang baru datang? Beberapa waktu yang lalu kita mempelajari tentang neraka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus yang ketiga kali. Nah, ketiga kali ya, pemirsa, adalah membersihkan bumi ini. Ya. Untuk apa? Untuk turunnya, untuk kita melihat Yerusalem yang baru. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah Yerusalem yang baru, itu berada di dunia ini. Saya akan menggambarkan bagaimana Yerusalem yang baru itu. Dikatakan di situ, di sana gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan. Dan daun itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir. Jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai, ya pemirsa, yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai. Di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Luar biasa, saudaraku. Ini kita boleh baca di dalam buku Ellen G. White, yaitu Alpha dan Omega, jilid 8, halaman 713. Demikian Ibu Erita yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk ulasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Tina, yang menyampaikan kepada kita bagaimana kita memahami tentang segala sesuatu baru. Baik,
akan menarik, menambah ketertarikan kita. Bagaimana kita menyambut segala sesuatu yang baru itu. Baik, Ibu Tiarma akan menyampaikan ulasan selanjutnya. Silakan Ibu. Terima kasih. Kita sambung ulasan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu hari Senin, Bait Suci Allah. Bait Suci Allah ini adalah tempat orang kudus. Jadi Bait Suci Allah ini adalah merupakan tempat orang-orang kudus yang datang dari segala bangsa, suku, bahasa akan menyembah Allah selama-lamanya. Tetapi dengan munculnya dosa, tempat kudus itu menjadi tempat di mana keselamatan ditawarkan kepada umat manusia. Jadi saat ini tempat kudus itu ditawarkan kepada semua orang yang ada di dunia ini supaya memperoleh keselamatan. Dan ketika masalah dosa nanti sudah selesai, Bait Suci Surgawi akan kembali ke fungsi aslinya. Bagaimana fungsi asli Bait Suci Allah itu? Kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 22 dikatakan di sana, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Di ayat 22 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Berarti dari dua ayat ini, fungsi bait suci itu, fungsi asli daripada bait suci itu adalah Allah itu sendiri. Yang berada di tengah-tengah manusia, yaitu orang-orang kudus. Dan kita lanjutkan di dalam pelajaran hari Selasa, dikatakan di sana, di hadirat Allah. Kalau kita baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hadirat itu artinya hadapan. Berarti arti di hadirat Allah adalah di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah, berarti kita boleh melihat Allah dengan secara langsung, muka dengan muka. Saudara-saudaraku pemirsa, bagaimana supaya kita bisa di hadirat Allah? Atau bagaimana supaya kita bisa di hadapan Allah? Karena kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan di sana, seorang pun tak pernah melihat dia, ya maksudnya Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang ada di hadapan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dari dua ayat ini juga menyatakan, semua orang belum pernah melihat Allah itu. Tetapi dinyatakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, melalui kelahiran Yesus di dunia ini, melalui kematiannya di dunia ini juga, dan juga melalui kebangkitannya dari kubur. Kenapa manusia tidak bisa melihat Allah? Itu oleh karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, kita sudah di dalam dosa saat ini. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwasanya orang-orang kudus akan melihat Allah secara langsung. Saudara-saudaraku pemirsa, di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Kenapa dikatakan saat ini melihat dengan samar-samar? Memang jelas ya, kita itu kalaupun kita melihat satu gambar, contoh itu gambar Yesus, atau itu gambar Allah, itu hanya samar-samar, belum itu aslinya. Bahkan di dalam kejadian, di dalam penciptaan, kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Itu juga masih samar, belum aslinya. Tetapi nanti, bila mana kita sudah bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru, pasti akan apa? Melihat Tuhan.
Siapa saja yang bisa melihat Allah itu nantinya? 1 Yohanes 3:3 dikatakan di sana, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya dan yang menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Inilah orang-orang yang bisa melihat Yesus nantinya. Dan dikatakan di dalam Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini suatu ayat yang membuat pengharapan kepada kita semua untuk bisa melihat Allah sendiri. Saudara-saudaraku pemirsa, adalah merupakan hak istimewa bagi kita semua yang ada di dunia ini untuk melihat wajah Yesus secara langsung. Memang benar ya, kematian Yesus di kayu salib sudah menebus kita dari dosa supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kematian Yesus itu mempunyai satu proses di dalam kehidupan kita. Apa itu prosesnya? Yaitu pemurnian melalui menaruh pengharapan, menyucikan diri kita, dan khususnya kita akan taat firman Tuhan. Kalaupun Yesus sudah mati di kayu salib, kalau kita tidak ada pemurnian di dalam kehidupan kita, yaitu melalui pengharapan, penyucian diri, dan juga mentaati firman Tuhan, otomatis kita tidak akan bisa melihat wajah Yesus secara langsung. Bahkan tidak akan bisa kita masuk ke Yerusalem baru yang sudah Tuhan sediakan. Inilah pelajaran sampai hari Selasa, karena Tuhan memberkati kita, dan kita semua bisa nanti melihat Yesus secara langsung. Amin. Terima kasih Ibu Tiarma yang sudah menyampaikan ulasan dengan baik, yang menguatkan kita bagaimana kita mengingatkan kita tentang penyaliban Yesus, di mana kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Baik, segala sesuatu baru. Ini akan dilanjutkan ulasannya oleh Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu Rita. Pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, kita sampai pada pelajaran kita hari Rabu dengan judul Tidak Ada Lagi Kematian dan Air Mata. Teori keabadian yang mengatakan bahwa orang jahat akan menderita di neraka yang terus menyala-nyala, bertentangan dengan ajaran Alkitabiah. Memang benar bahwa nantinya orang jahat akan dihukum di api neraka, tapi tidak untuk selamanya. Karena di dunia baru, dalam Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Pemirsa Love Channel Medan, mungkin hidup yang kita jalani sangat keras, tidak adil, kejam. Beberapa orang yang kita sayangi, mereka pergi karena kematian. Mungkin saja tiba-tiba, bisa saja kita sulit menerima keadaan ini. Terlepas dari kesedihan kita, pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa Tuhan selalu ingin menghapus air mata kita sebanyak mungkin dari pipi kita. Tetapi sebagian dari air mata kita akan terus mengalir sampai hari mulia itu tiba, yaitu dunia baru, kematian, tangisan, kesedihan tidak ada lagi. Kita percaya bahwa dalam penghakiman terakhir Tuhan akan memperlakukan setiap manusia dengan adil dan penuh kasih. Semua orang yang kita kasihi yang mati dalam Kristus, mereka akan bangkit dari kematian untuk hidup bersama kita sepanjang kekekalan. Mereka yang tidak layak untuk hidup kekal akan lenyap. Tuhan juga berjanji, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan timbul dalam hati. Ini bukan berarti surga menjadi tempat amnesia, melainkan bahwa masa lalu tidak akan merusak sukacita abadi kita. Baik pemirsa, kita akan lanjut pelajaran kita pada hari Kamis dengan judul namanya ada di dahi mereka. Setelah pemberontakan Lucifer dan kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan bisa saja menghancurkan kedua pendosa itu. Namun ekspresi cinta tanpa syarat bagi ciptaannya
Tuhan menetapkan rencana penuh belas kasih untuk menyelamatkan semua orang yang menerima apa yang Dia tawarkan. Inilah yang dikenal dengan rencana keselamatan yang meski sudah ada sebelum bumi diciptakan dan dinyatakan sepenuhnya dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kita boleh baca Roma 5 ayat 5. Pusat dari rencana keselamatan adalah janji hidup kekal berdasarkan jasa Yesus kepada semua orang yang menerimanya dengan iman. Keselamatan kita dapatkan melalui iman, bukan melalui perbuatan. Betapa banyak perbuatan yang kita lakukan, itu hanya merupakan ekspresi keselamatan kita. Dengan demikian, kita dapat jaminan keselamatan jika kita menerima Yesus, bersandar kepadanya, berserah sepenuhnya kepadanya. Ini artinya namanya tertulis di dahi kita. Dan jika kita tidak berpaling darinya, maka nama kita akan tertulis di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Ibu Rita. Baik, terima kasih Lovers yang sudah menyampaikan ulasan, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Saya tadi termenung, merenungkan bagaimana sesuatu yang baru. Kita akan mengakhiri tahun 2022. Kita akan memasuki tahun 2023. Tetapi sebagai umat Tuhan, sepanjang tahun ini kita sudah mendengarkan ulasan-ulasan firman Tuhan. Tetapi sesuatu yang baru ini menarik sekali. Apakah bisa mengubah kehidupan kita? Kita sudah mendengarkan ulasan untuk sepekan ini. Segala sesuatu yang baru. Bahwa disampaikan kepada kita. Semua tatanan lama dunia kita yang keberdosaan kita ini akan berlalu. Ya. Tidak akan ada lagi menyusahkan kita apapun itu. Mungkin selama ini kita, apakah saya menjadi salah satu pewaris surga? Tetapi pada pelajaran ini, kita benar-benar diberikan janji oleh Tuhan. Tidak akan ada lagi menyusahkan kita. Artinya semua kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita akan dihapuskan. Luar biasa pemirsa. Bagaimana Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru? Di sini poinnya. Di mana Tuhan akan mendirikan langit baru dan bumi yang baru dengan kualitas hidup yang baru. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, pemirsa? Kita harus renungkan. Kita harus mengingat Golgota, ya, bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Bagaimana harapan kita? Ya, pertanyaannya, bagaimana harapan akan bumi yang baru mengubahkan nilai dan tujuan kehidupan kita saat ini? Pemirsa yang berbahagia, lovers, inilah pelajaran yang sangat-sangat mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa penyaliban Yesus, di situ kita memperoleh kemenangan. Namun, sebagai umat Tuhan, kita harus menjalankan firman Tuhan itu. Bukan berarti kita setelah pelanggaran kita akan dihapus, kita bisa berbuat berulang-ulang. Tidak. Ketika kita sudah ditebus, kita memperoleh kedamaian dan kita diajak Tuhan sebagai umat Tuhan untuk pewaris kerajaan surga. Itu sebabnya pemirsa dan lover kita semuanya,
Mari kita sebagai umat Tuhan yang menjalani firman Tuhan dengan baik dan berjalan di dalam kebenarannya. Mari kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Mari kita sebagai umat Tuhan yang setia di dalam menanti kedatangannya yang kedua kali. Inilah yang boleh menjadi kesimpulannya. Saya percaya semua pemirsa yang mendengarkan ulasan ini semakin dikuatkan. Dan biarlah pekabaran ini boleh kita sampaikan kepada seluruh sahabat kita, seluruh keluarga kita, supaya kita tidak ketinggalan untuk mendapatkan sebagai pewaris kerajaan sorga. Karena Tuhan sudah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru bagi umat Tuhan yang setia. Demikian ulasan akhir kita, pelajaran ke-14, triwulan keempat, tahun 2022 ini. Baik, kita akan tutup dengan doa yang disampaikan oleh Ibu Tiarma Sihotang. Mengucapkan puji syukur kepadamu oleh karena berkat kasih Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya Tuhan melalui pelajaran ini, hidup kami semakin baru. Hidup kami semakin mengerti akan kebenaran Tuhan. Khususnya Tuhan, supaya demikian kami boleh menempati dunia yang baru. Surga yang sudah Tuhan siapkan bagi kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semuanya, khususnya pemirsa yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, boleh kami Tuhan tetap setia di dalam firman Tuhan, mentaati segala firman Tuhan, memberikan pengharapan kepada Tuhan, khususnya menyucikan diri kami masing-masing. Sedemikian Tuhan, kami tetap setia untuk menantikan kedatangan yang kedua kali, dan kami dapat boleh melihat wajah Tuhan secara langsung, yaitu di dunia yang baru, surga yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan pengampunan bagi kami bila mana kami berdosa di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Tiarma yang sudah menyampaikan doa buat kita semuanya. Sekali lagi pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kami tetap memohon doa dukungan untuk Love Channel Medan kita ini untuk boleh kembali kita bergabung bersama-sama di tahun 2023. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada yang sudah mendukung kami dengan mendengarkan kita bersama-sama firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini menguatkan kita, mengubah kehidupan kita, dipenuhi sukacita surgawi. Demikian yang boleh kami sampaikan, kiranya kita boleh melangkah di tahun 2023 dipenuhi sukacita dan kita semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Terima kasih kami sampaikan. Shalom. Shalom.